Seorang murid itu dia menunaikan haknya kepada orang lain, dan dia kadang menuntut orang lain untuk menunaikan hak kepada dirinya. Contohnya, hak seorang muslim apabila dia dalam keadaan susah, maka dia berhak untuk dibantu. Dibantu untuk meringankan kesusahannya. Itu hak setiap muslim kepada muslim yang lainnya. Nah, jadi seorang murid itu artinya apabila dia mendapati ada orang lain dalam kesusahan, maka dia mesti meringankan kesusahan orang lain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Haliful haya wal murwati yunsifu kulla ahadin min nafsihi wa la yantasifu laha min ahad. Dan sifat seorang murid atau akhlak seorang murid itu adalah haliful haya, bersahabat, berteman dengan malu. Berteman dengan malu, wal muruwati, dan muru'ah, kehormatan. Artinya seorang murid itu bersifat malu, bersifat lagi menjaga muru'ah, menjaga kehormatan dia sebagai seorang murid. Menjaga kehormatan seorang murid itu antara lain misalnya dalam contoh makanan, maka seorang murid itu melanggar kehormatannya apabila dia makan di pinggir-pinggir jalan. Nah, bila makan di pinggir-pinggir jalan, contohnya itu antara lain yang melanggar kehormatan seorang murid. Dalam segi berpakaian, nah, seorang murid memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang umum. Misalnya seorang murid berpakaian dengan pakaian pedagang, atau seorang murid berpakaian dengan pakaian ulama, nah itu melanggar kehormatannya. Jadi seorang murid itu menjaga kehormatannya baik dalam segi pakaian, dalam segi pergaulan, dalam segi maka dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan akhlaknya. Yunsifu kulla ahadin min nafsihi, seorang murid itu memberikan hak akan tiap-tiap orang daripada dirinya. Wala yantasifu laha min ahadin, dan seorang murid itu tidak menuntut hak bagi dirinya daripada orang lain, min ahadin. Seorang murid itu dia menunaikan haknya kepada orang lain, dan dia kadang menuntut orang lain untuk menunaikan hak kepada dirinya. Contohnya, hak seorang muslim apabila dia dalam keadaan susah, maka dia berhak untuk dibantu.
dibantu untuk meringankan kesusahannya. Itu hak setiap muslim kepada muslim yang lainnya. Nah, jadi seorang murid itu artinya apabila dia mendapati ada orang lain dalam kesusahan, maka dia mesti meringankan kesusahan orang lain itu. Dan dia tidak menuntut hak bagi dirinya dari seseorang. Nah, tapi kalau dia sedang susah, seorang murid itu dia kadang menuntut orang lain untuk meringankan bebannya, kadang meminta kepada orang lain untuk meringankan kesusahannya. Nah, itu maksudnya. Yunsifu kulla ahadin min nafsihi wa la yantasifu laha min ahadin. In u'tiya syakara. Nah, seorang murid itu bila mana diberikan orang haknya, misal dia kesusahan, dibantu orang, ditolong orang, syakara, dia bersyukur. Wa in muni'a, jika dicegah, artinya dia mestinya berhak untuk dibantu, dia mestinya berhak untuk dijinguk, tapi kada dibantu orang, kada dijinguk orang, nah sabara, dia sabar, nah kada menuntut orang lain. Wa in zalama taba wastaghfara, dan seorang murid itu apabila dia berbuat aniaya, berbuat kezaliman, berbuat satu dosa, nah dia tobat dan minta ampun kepada Allah. Artinya kada israr, kada mengakali, kada menarusi. Nah, jika dia berbuat dosa, dia tobat dan istighfar. Wa in zulima, jika seorang murid itu dianiaya, dizalimi, disakiti, afa wa ghafara, dia memaafkan dan mengampuninya. Nah, itu akhlaknya seorang yang murid, seorang yang ingin mencapai ma'rifat kepada Allah, maksudnya seorang murid, seorang yang ingin menjadi orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Jika dizalim, jika dianiaya, dia memaafkan dan mengampuni. Yuhibbul khumul wal istitar, seorang murid itu seorang yang sedang dalam perjalanan menuju kepada ma'rifat Allah, dia itu menyukai al-khumul, tersembunyi dan tertutup. Dia suka menyukai tersembunyi, dia suka kada dikenal orang. Karena dengan demikian kada dikenal, dia akan mudah menjalankan wirid-wiridnya, dia dengan mudah menjalankan amaliyah-amaliyahnya, kada ada yang mengganggu artinya. Wa yakrahu zuhur wal ishtihar, dan seorang murid itu dia tidak suka nampak dan kemasyhuran, karena itu tentu akan mengganggu amaliyahnya. Lain hal orang yang sudah ma'rifat, nah itunya kada ada urusan tersembunyi, kada ada urusan kemasyhuran, itu semua diserahkannya kepada Allah. Anak diangkat Allah jadi nang masyhur, jadi masyhur, diangkat Allah jadi tersembunyi, tersembunyi mastur. Nah itu, tapi kalau seorang murid itu dia mesti minta kepada Allah agar ditutupi keadaannya, agar tidak diketahui orang keadaannya, supaya inya lebih nyaman, lebih tenang untuk melakukan tugas-tugasnya, wirid-wiridnya. Lisanuhu an kulli ma la ya'ni makhzun. Nah, kemudian lagi lisannya, mulutnya, tutur katanya seorang murid itu tersimpan dari tiap-tiap yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Perkataan-perkataan itu ada yang boleh, perkataan itu ada yang wajib, perkataan itu ada yang sunat, perkataan itu ada yang makruh, perkataan itu ada yang haram. Nah, seorang murid itu hanya perkataannya berputar di antara wajib atau sunat atau boleh tapi yang bermanfaat kepadanya. Wa qalbuhu ala taqsirihi fi ta'ati rabbih mahzun,
dan hati seorang murid itu sedih atas kekurangannya pada taat terhadap Tuhannya. Seorang murid dia selalu bersedih hati apabila hilang kesempatannya untuk melakukan taat kepada Allah. Kada sempat berbuat ini, itu ada kesedihan di dalam hati. Itu tandanya orang yang murid. Misalnya ini hendak sembahyang berjamaah, begitu sampai ke masjid orang sudah ampihan berjamaah. Nah itu di hatinya ada mahzun, ada duka cita, ada kesedihan. Wa qalbuhu ala taqsirihi fi ta'ati rabbih mahzun. Hatinya selalu duka cita apabila dia hilang kesempatannya untuk berbuat taat kepada Tuhannya. La yudahinu fid din, dia tidak mudahanah dalam agama. Tidak mudahanah dalam agama itu artinya bahwa dia tidak khawatir apapun di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang yang beragama Islam. Nya kada ada khawatir, amun aku macam ini kina kayak apa orang, amun aku bisa dimusuhi orang, amun aku langkah ini kina aku bisa disindir orang. Nya kada ada khawatir itu. Nah la yudahinu biddin. Wala yurdil makhlukin bisukhti rabbil alamin, dan lagi seorang murid itu tidak meridhakan, tidak membuat senang makhluk dengan kemurkaan Tuhan semesta alam. Nah, seorang murid itu dia tidak mau menyenangkan makhluk dengan hal yang dibenci, dimurkai oleh Tuhan. Nah, kita kadang-kadang menjaga orang lain, menjaga kesenangan orang lain, walaupun kita kadang-kadang memperbuat yang haram. Nah itu seorang murid jauh daripada yang demikian. Seorang murid itu yang ditujunya adalah keridaan Allah, walaupun sealamanan orang kada katuju lawan inya. Nah itu seorang murid. Kalau hendak ma'rifat kepada Allah, biar orang sealamanan kada katuju, yang penting Allah katuju. Nah kayak itu. Kalau kita memikirkan supaya orang katuju, walaupun Tuhan kada katuju, nanti balik itu. Ya annasu bil wahdati wal infirad. Seorang murid itu dia jinak, dia senang dengan kesendirian. Wa yastauhisu, dan dia merasa gelisah min mukhalatatil ibad, daripada bergaul dengan hamba-hamba, dengan manusia. Artinya orang murid itu kalau nya sorangannya senang, kalau nya bergaul banyak orang nya rasa gelisah. Nah kenapa sebabnya? Karena saurangan itu banyak faidah yang didapat. Nah, saurangan itu pertama beramal, beribadah kada terganggu. Yang kedua, saurangan itu kita beribadah kawa fokus, kawa husu, kawa tenang. Kalau kita bergaul lawan orang, nah kadang-kadang kita bergaul itu hati kita lupa kepada Allah. Kadang-kadang dalam pergaulan itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi seorang murid itu ketujuhnya sorangan. Wala talqahu illa ala khairin ya'maluh aw ilmin yu'allimuh yurja khairuhu wala yukhsha syarruhu. Dan lagi seorang murid itu tidak engkau jumpai dia kecuali atas kebaikan yang dia perbuat atau ilmu yang dia ajarkan. Artinya seorang murid itu kada akan dilihat berbuat yang sia-sia. Dia selalu berbuat yang membawa kebaikan, baik itu berupa perbuatan-perbuatan amaliyah atau berupa ilmu yang diajarkan atau ilmu yang dia pelajari. Yurja khairuhu wa la yukhsha syarruhu. Seorang murid itu diharapkan kebaikannya
dan tidak ditakuti kejahatannya. Nah, seorang murid itu orang yang merasa aman dengannya. Nah, seorang murid, orang lain merasa aman dengannya. Kadang merasa takut, kadang merasa khawatir, kadang merasa rugi. Wala yu'zi man adahu, dan seorang murid itu dia tidak menyakiti orang yang menyakitinya. Nah, dia tidak menyakiti kepada orang yang menyakitinya. Wala yajifu man jafa, dan dia tidak merenggangi orang yang merengganginya. Kan nakhlah turma bil hajar patarmi birrutab. Contohnya seorang murid itu seperti pohon kurma. Seperti pohon kurma yang dilimpar dengan batu, dia memberikan kurma. Kita menawak pohon tuh, kita menawak pohon, buahnya kan kita tawak, buahnya gugur buah. Nah, artinya seorang murid tuh kayak itu juga, kalau dia dilimpar, kalau dia disakiti, tapi yang keluar daripadanya adalah sesuatu yang bermanfaat. Artinya kadang melawannya orang yang menggangguinya, ada melawannya orang yang menyakitinya. Wa kal ardi yutrahu 'alaiha kullu kabih wala yakhruju minha illa kullu malih. Dan lagi seorang murid itu seperti tanah. Seorang murid seperti tanah. Tanah itu apa? Diluntarkan atasnya tiap-tiap yang jahat. Diluntarkan ke tanah itu hal-hal yang kada baik, tai sapi, kotoran-kotoran. Tapi yang keluar dari tanah apa? Sesuatu yang baik. Seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan lain-lainnya. Nah, itulah perilaku orang yang ingin mendapatkan ilmu ma'rifat kepada Allah. Itu syarat-syaratnya. Allah kada akan menaruh ma'rifat itu ke hati orang nang kada punya akhlak. Allah kada akan menaruh ilmu ma'rifat itu kepada hati orang yang kotor. Allah kada menaruh ilmu ma'rifat itu kepada orang yang masih suka dendam, iri dengki. Itu jauh daripada mendapatkan ilmu ma'rifat itu. Karena dari sekian banyak ilmu, yang paling berharga adalah ilmu ma'rifat itu. Ilmu ma'rifat itu seperti mutiara yang mahal. Nah, kalau kita beisian mempunyai mutiara-mutiara yang mahal, benda-benda yang mahal, tentu kita kada akan menyerahkan itu kecuali kepada orang yang kita anggap mampu menjaganya. Mampu menjaganya. Seperti pula halnya ilmu ma'rifat itu minuman yang lezat. Nah, minuman yang lezat itu tentu kada akan kita tuangkan ke cangkir yang masih kotor, ke cangkir yang masih bau kada nyaman. Bersihkan dulu cangkirnya sampai bersih, hanya dituangi minuman yang lezat itu. Nah, demikian ma'rifat kepada Allah kada akan bisa dicapainya dengan ilmu. Setinggi apapun ilmu kita pelajari, kada akan membuahkan hasil ma'rifat tanpa diiringi dengan pembersihan diri, pembersihan hati dari hal-hal yang dianggap Allah merusak itu ma'rifat sendiri. Taluhu anwaru sidqihi ala zahirih wa yakadu yubsihu ma yura ala wajhihi amma yudmiru fi sarairih. Nampaklah cahaya kebenaran seorang murid itu atas zahirnya, dan hampirlah menjelaskan apa yang dilihat di wajahnya dari sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Sa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulah. Keinginan apa? Usaha si murid itu, keinginan si murid itu pada keridhaan Tuhan. Nah, kalau kita hendak membujuki orang, membujuki Tuhan supaya Tuhan itu mau menyerahkan kepada kita sesuatu yang berharga, tentu kita berusaha dulu menyenangkan Tuhan itu,
Nah, senangkan dulu Tuhan itu, gembirakan, jangan sidin sarik. Nah, kita senangkan Tuhan, kita puji Tuhan, kita sucikan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Tutur kata kita, tingkah laku kita menyenangkan Tuhan. Nah, hanya kita minta sesuatu yang berharga, mau diberi sidin tuh. Amun kita kelakuan kadang menyenangkan sidin, tutur kata kadang menyenangkan sidin, minta yang berharga lawan sidin, tentu kadang memberi. Nah, kayak itu juga pemahamannya mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hendak minta yang berharga kepada Allah, nah berusahalah, berkeinginanlah dahulu untuk membuat Allah itu ridha kepada kita. Wa hirsuhu wa nahmatuhu, keinginannya, nahmatuhu sama aja artinya. Seorang murid itu fi mutaba'ati rasulihi, pada mengikut rasulnya, wa habibihi, kekasihnya, wa mustafahu, pilihannya. Yata'assabihi, dia mengikut dengannya, fi jami' ahwalihi, pada sekalian hal ihwalnya rasul, wa yaqtadi bihi, dan mengikut dengan itu rasul, bi akhlaqihi, pada akhlaknya, wa af'alihi, perbuatannya, wa aqwalihi, dan perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada manusia. Rasul itu dijadikan Allah contoh. Rasul dijadikan Allah contoh, kayak apa nang diridai oleh Tuhan. Hendak bertutur kata nang diridai Tuhan kayak apa, nah contoh tutur kata rasul. Berbuat hal-hal supaya diridai oleh Tuhan, Tuhan maulahan contoh dah, contohnya contoh kayak rasul. Jadi apapun yang diperbuat oleh rasul itu adalah contoh bagi kita untuk membuat Tuhan ridha kepada kita. Mumtasilan li amri rabbihil azim fi kitabihil karim haitsu yaqul, menjunjung bagi perintah Tuhan yang maha agung di dalam kitabnya yang mulia, haitsu yaqul, sekira-kira berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa manahakum anhu pantahu. Ini ayat Quran yang paling luas pemahamannya di antara sekian banyak Quran yang luas-luas itu. Nah, antara lain ujar Tuhan, sesuatu yang mendatangkan kepada kamu oleh rasul, ambil. Yang disuruh rasul, ambil. Yang diperbuat rasul, tiru. Wa manahakum anhu fantahu, dan yang rasul tegah kamu, yang mana rasul melarang kamu daripadanya, maka berhentilah kamu. Berhentilah kamu. Nah, jadi ayat ini menjelaskan dua hal. Yang rasul perintah, yang rasul perbuat, ambil. Yang rasul melarang, tinggalkan. Nah, ayat ini kadang membuat sesuatu yang rasul diam. Arti rasul diam itu maksudnya rasul menyuruh kada, melarang kada. Nah, itu banyak perkara-perkara nangka itu. Rasul kada ada menyuruh itu, dan sidin kada ada juga melarang itu. Nah, itu banyak yang terjadi, bahkan sebagian besar yang terjadi itu nang kada disebutkan dalam Quran ini. Nang disuruh Nabi gawi, nang dilarang Nabi jangan. Amun disuruh Nabi kada, dilarang Nabi kada, kayak apa? Nah, contohnya umpamanya mahaul, umpamanya. Nah, mahaul itu Nabi kada ada menyuruh. Hauli je Nabi kuitan kada ada. Hauli aku kada ada Nabi menyuruh. Buku-buku hadis, kita hadis apapun kada ada menyuruh mahaul. Melarang pun kada ada juga. Jadi bila orang mati jangan dihauli, kada ada juga. Nah, berarti apa ngarannya itu? Itu ngarannya maskut anhu, yang didiamkan oleh Nabi. Nah,
Disuruh kali dilarang kada. Lalu apa hukumnya yang maskut anhu itu? Apa hukumnya yang Nabi kita kada melarang kada menyuruh? Nah itu dikembalikan kepada dasar syariat. Dasar syariat. Nah adakah itu bertentangan dengan dasar syariat atau kada bertentangan? Bila itu bertentangan dengan dasar syariat, nah berarti itu termasuk larangan. Bila itu kada bertentangan dengan dasar syariat, berarti itu sesuatu yang dibolehkan. Nah, contohnya tadi kayak mahaul, itu Nabi kada melarang, Nabi kada menyuruh. Lalu apa hukumnya mahaul itu? Nah kita tandingai haul itu kada dasar syariat. Nah pagarang haul itu orang gawiannya. Nah di haul itu orang gawiannya satu mengumpul orang. Yang kedua mengumpul orang itu bertentangan kada lawan syariat, kada bertentangan. Dalam haul itu orang baca Quran, baca zikir, baca tasbih, selawat, bertentangan kada lawan syariat, kada bertentangan. Nah dalam haul itu ada dihidangkan makanan-makanan, memberi makani orang itu lawan syariat, bertentangan atau kada? Kada bertentangan. Nah, berarti haul itu kada bertentangan dengan syariat. Karena kandungan-kandungan di dalamnya itu kada bertentangan dengan syariat. Berarti haul itu kada apa-apa dilaksanakan, kada apa-apa mendapat izin secara mafhum ngarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam haul itu ada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, nah itu otomatis termasuk larangan. Jadi misalnya dalam haul itu ada 10 acara, 9 kada bertentangan dengan syariat, tapi ada 1 yang berlawanan dengan syariat, maka itu gugur nang 9 manang nang 1 ini. Maka jadinya hukumnya haul itu menjadi haram, menjadi dilarang. Contohnya di dalam haul itu mengumpul kaum muslimin bagus, membaca Quran, zikir, tasbih, salawat bagus, memberi makannya orang di situ bagus. Tetapi di dalam itu ada misalnya ikhtilat bainan nisa war rijal bighairi hijab. Dalam haul itu ada campur baur antara laki-laki perempuan tanpa ada hijab pendinding. Nah itu dilarang dalam agama. Nah karena itu sambuting ada, otomatis nang tadi gugur semuaan nang sebelumnya itu. Jadi kalau demikian halnya haul itu jadi haram hukumnya. Haul menjadi haram. Atau misalnya dalam haul itu baca Quran bagus, mengumpul orang bagus, salawat bagus, tetapi hidangan yang dihidangkan itu duitnya daripada duit yang kada halal. Nah ini bertentangan dengan syariat. Maka otomatis nang samuan itu jadi hilang. Jadi apabila haul dilaksanakan dengan ada campuran seperti duit nang kada halal, otomatis haul itu hukumnya haram. Bila dalam haul itu ada campuran antara laki-laki bini-bini tanpa ada pendinding, maka otomatis haul itu hukumnya haram. Nang baik-baik itu hilang. Nah, karena 1000 nang baik, kalau ada 1 nang haram, diutamakan yang haram itu daripada nang baik. Nah, jadi ayat ini wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa manahakum anhu fantahu. Nah, sama aja lagi misalnya Maulid Nabi kalau udah menyuruh kita disuruh mengadakan mengingati Maulid Nabi kalau udah menyuruh. Nah, cuma Nabi kalau udah melarang. Ya Nabi jangan peringati kelahiranku kada ada jua. Jangan Nabi peringati kelahiranku kada ada jua. Itu ngarannya maskut anhu, didiamkan. Nah, apa hukumnya maulud? Apa hukumnya Maulid Nabi? Nah, kita kembali karena isinya apa gerang Maulid itu? Apa-apa isinya ditimbang dengan syariat. Oh, Maulid Nabi itu mengumpul orang, banding syariat baik. Maulid Nabi itu berselawat, memuji Nabi, membaca sejarah-sejarah perjuangan Nabi, banding dengan syariat bagus. Nah, dalam Maulid itu ada menghidangkan makanan, memberi makan orang, ditanding dengan syariat bagus. Nah, kalau demikian halnya, maka Maulid Nabi itu adalah bagus kesimpulannya. Tapi bila dalam Maulid itu ada 1 hal yang bertentangan dengan syariat, maka Maulid itu menjadi haram hukumnya. Nah,
menjadi haram. Nah, seorang murid itu mesti apa yang diperintah Rasul dia pegang, apa yang dilarang Rasul berhenti, dijauhi. Nah, apa yang didiamkan oleh Rasul dikembalikan kepada syariat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh adalah bagi kalian pada Rasulullah itu ikutan yang baik bagi orang yang mengharapkan bertemu Allah hari kiamat dan berzikir yang banyak kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau itu wahai Rasul, hanya saja mereka itu berbaiat kepada Allah. Berbaiat itu artinya berjanji kesetiaan, itu baiat. Nah, di zaman Rasulullah dulu banyak orang-orang Ansar Madinah datang ke Makkah. Mereka berbaiat kepada Nabi, berjanji setia kepada Nabi dengan mengamalkan ini. Nah, mereka berjanji kepada Rasul itu sebenarnya berjanji kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Rasul kepada umat engkau, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Rasul mengampuni, Allah mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintah Allah bahwa menimpa akan mereka suatu cobaan atau menimpa akan mereka azab yang pedih. Fatarahu, maka engkau lihat seorang murid bi ghayatil hirsi, pada kesudahan ingin, ala mutaba'ati nabiyhi, atas mengikut nabinya, mumtasilan menjunjung li amri rabbih, perintah Tuhannya, waragiban dan gemar fil wa'dil karim, pada janji-janji Allah yang mulia, wahariban dan lari minal wa'idil alim, daripada ancaman-ancaman yang pedih. Al-waridaini, yang mendatang keduanya, wa'ad dan wa'id, bil ayatil lati awratnaha, pada ayat-ayat yang telah kami datangkan dia, wa fi ma lam nuridhu, dan pada ayat-ayat yang tidak kami datangkan dia, mimma huwa fi ma'naha, pada makna ayat itu, al mustamilati, yang mengandung, alal bisyarah, atas kabar gembira, bi ghayatil fauzi wal falah, dengan kesudahan beruntung, lil muttabi'in, bagi orang yang mengikut, lir rasul, bagi Rasul, wa 'alan nadharah, dan atas peringatan, bi ghayatil khizyi wal hawan, dengan kesudahan kehinaan, lil mukhalifin lahu, bagi orang-orang yang menyalahi bagi Allah. Nah, habis ingat situ. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalal wal ikram, antarzuqana kamalal mutaba'ati li 'abdika wa rasulik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahira wa batina, wa tuhyiyana wa tumitana ala dzalik bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tamat hadhir risalah, tamat ini risalah lil muridil makhsus min rabbihil majid bit tatsbit wat ta'yid wat tasdid, dengan menetapkan, menguatkan, membetulkan, wa kana bihamdillah imla'uha, membacakan ini risalah bi sab'i layalin, pada 7 malam, au saman, atau malam yang ke-8, min syahr Ramadan, sanata ihda wa sab'in wa alfin, tahun 1700
min hijratihi sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan tayyiba wa dhurriyyatana dhurriyyatan sulaha. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ibadika as-salihin min awliyaikal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.